Di sebuah desa terpencil yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat, tersembunyi sebuah lembah bernama Ciomas. Lembah ini dikelilingi oleh tebing-tebing curam yang dipenuhi pepohonan lebat, dan hanya ada satu jalan setapak yang bisa digunakan untuk mencapainya. Masyarakat setempat mengenal lembah itu sebagai tempat yang keramat, syarat dengan cerita-cerita horor yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka menyebut lembah itu sebagai Lembah Demit. Legenda menyebutkan bahwa pada malam-malam tertentu, lembah itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang sering disebut demit. Mereka dikatakan sering mengganggu orang-orang yang nekat masuk ke sana, apalagi ketika bulan purnama. Orang-orang di desa setempat mempercayai bahwa para demit ini adalah roh-roh penasaran yang dulunya merupakan orang-orang yang terperangkap dan mati di lembah tersebut karena kutukan. Cerita dimulai dengan Bayu, seorang pemuda kota yang memiliki ketertarikan terhadap dunia supranatural. Ia mendengar tentang lembah Ciomas dari seorang kawan lama yang pernah berkunjung ke desa tersebut. Penasaran dengan cerita-cerita mistis yang beredar, Bayu memutuskan untuk berkunjung ke desa itu dan mencari tahu kebenaran di balik legenda demit lembah Ciomas. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang demit hanyalah mitos belaka. Setibanya di desa, Bayu langsung merasakan atmosfer yang berat dan mencekam. Orang-orang desa menatapnya dengan pandangan penuh curiga dan ketakutan. Saat Bayu mencoba bertanya kepada penduduk setempat tentang jalan menuju lembah Ciomas, mereka enggan memberikan informasi. Seorang tetua desa bernama Pak Karta akhirnya memperingatkan Bayu agar tidak mendekati lembah tersebut. Tidak ada yang kembali dari sana dengan selamat, nak. Lembah itu bukan tempat manusia biasa, ujar Pak Karta dengan nada berat. Namun, peringatan itu justru membuat Bayu semakin tertarik dengan rasa penasaran yang menggelora. Bayu bersikeras untuk tetap pergi ke lembah, dan ia mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya akan membawanya pada teror yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Bayu berangkat menuju lembah Ciomas. Dengan membawa peralatan sederhana seperti kamera, senter, dan bekal makanan. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya sampai di pintu masuk lembah. Udara di sekitar lembah terasa dingin dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi setiap gerakannya. Pohon-pohon besar di sekitarnya seakan menutup cahaya matahari, menciptakan bayang-bayang yang semakin membuat suasana mencekam. Saat malam mulai turun,
Bayu memutuskan untuk mendirikan tenda di tepi sungai kecil yang mengalir di tengah lembah. Namun, ketika ia tengah menyiapkan makan malam, ia mulai mendengar suara aneh dari dalam hutan. Seperti bisikan samar-samar, suara itu terdengar menyeramkan dan tidak berasal dari manusia. "Apa itu?" Bayu bergumam sambil memegang senter dan mengarahkan cahaya ke arah hutan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam yang besar dan tinggi dengan mata merah menyala. Jantungnya berdegup kencang. Bayu berpikir itu mungkin hanya hewan liar, tetapi semakin lama ia memperhatikan, sosok itu tampak tidak wajar. Sosok itu mendekat dengan cepat, dan ketika Bayu hendak berlari, sebuah angin kencang menerjang, membuat tendanya roboh. Dalam kepanikan, Bayu berusaha mencari perlindungan di balik batu besar. Di tengah malam yang gelap gulita, Bayu mulai mendengar suara tawa aneh, serupa dengan suara manusia, tapi dengan nada menyeramkan. Sosok itu perlahan mendekat, dan Bayu bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari kakinya hingga ke seluruh tubuhnya. Ketakutannya mencapai puncaknya saat sosok hitam itu tampak melayang tepat di atasnya, seakan mengawasinya dengan mata merah yang menyala terang. Ketika Bayu hampir kehilangan kesadarannya karena rasa takut, tiba-tiba sesosok pria tua muncul dari kegelapan. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memegang sebuah tongkat kayu yang berpandar samar-samar. Dia adalah Pak Karta. Bayu terkejut, tidak menyangka tetua desa itu mengikutinya. Dengan gerakan cepat, Pak Karta mengayunkan tongkatnya, membuat sosok hitam itu lenyap dalam sekejap. "Aku sudah bilang, Nak, jangan bermain-main dengan lembah ini," ujar Pak Karta dengan nada tegas. "Tempat ini terkutuk." Pak Karta kemudian membawa Bayu kembali ke desa. Dalam perjalanan, ia menceritakan sejarah kelam lembah tersebut. Dulu, lembah Ciomas adalah tempat pertempuran berdarah antara dua kerajaan yang berseteru. Banyak nyawa melayang di sana, dan arwah-arwah mereka yang tewas dengan dendam masih gentayangan, terperangkap dalam bentuk demit yang mengerikan. Lembah ini telah menjadi tempat bagi roh-roh yang tidak bisa pergi. Mereka mencari mangsa, seseorang yang cukup berani atau bodoh untuk memasuki wilayah mereka, lanjut Pak Karta. Bayu yang kini dilanda ketakutan mulai memahami betapa bahayanya tempat itu. Ia merasa bersalah karena mengabaikan peringatan Pak Karta dan penduduk desa. Namun, kisah ini belum berakhir. Saat mereka hampir sampai di desa, Bayu melihat sekelebat bayangan hitam di kejauhan. Meskipun sosok itu telah lenyap, ia merasa bahwa teror lembah itu masih belum selesai. Beberapa hari setelah kembali ke desa, Bayu mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang lembah itu. Dalam mimpinya, ia terus-menerus dikejar oleh sosok demit yang pernah dilihatnya.
Suara tawa menyeramkan itu selalu menghantui tidurnya. Bahkan ketika terjaga, Bayu merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi dari balik bayang-bayang. Pada puncaknya, suatu malam, Bayu terbangun dan menemukan dirinya berada di tengah lembah, tepat di tempat ia mendirikan tenda. Bagaimana ia bisa sampai di sana? Bayu tidak tahu. Namun di hadapannya kini berdiri sosok hitam dengan mata merah, menyala. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu melingkari tubuhnya dengan aura gelap yang dingin dan menakutkan. Bayu berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Hanya suara tawa itu yang terus terdengar. Semakin keras dan semakin menyeramkan. Dalam kegelapan, Bayu menyadari satu hal, dia tidak akan pernah bisa lari dari lembah Ciomas. Ternyata ketika ia memutuskan untuk ke sana, ia telah terkait dengan kutukan lembah itu. Kini, ia menjadi bagian dari cerita horor yang akan terus menghantui desa itu untuk generasi selanjutnya.